Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-139, yaitu pembagian yang ke-6 akan kita baca. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah al-qismus sadisu, pembagian yang ke-6. Pembagian masalah apa sih ini? Macam-macam bentuk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang bentuknya jibillah, tabiat, ada yang bentuknya adah beliau lakukan, ada yang memang itu bentuknya pensyariatan, ada yang bentuknya kekhususan. Nah, sekarang kita akan bahas pembahasan pembagian yang ke-6 ini, yaitu pembahasan yang terakhir. Bentuk perbuatan adalah khususiyah. Kalau khususiyah, nah barakallahu fikum, antum tidak diperbolehkan untuk apa? Tidak diperbolehkan untuk mencontohnya. Kalau kekhususan enggak boleh mencontohnya. Ya memang khusus itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya, dan khusus untuk apa? Beliau saja, yang lainnya tidak boleh. Paham ya? Yang lain tidak diperkenankan. Nah, barakallahu fiikum ya, seperti itu. Mahum insyaallah nih ya. Mahum insyaallah Isa. Na'am, kita lihat di sini. Al-qismus sadis, pembagian yang ke-6, ma fa'alahu ala wajhil khususiyah, yaitu perbuatan yang Rasulullah kerjakan dalam bentuk khususiyah, kekhususan, pengkhususan. Fa hadza yakhtassu bihi wa la yusyarikuhu fihi ahadun. Yang seperti ini, na'am barakallahu fikum, fa hadza yukhtassu bihi, dikhususkan dengannya, wa la yusyarikuhu fihi ahad, enggak ada seorang pun yang boleh ikut campur, ikut serta mengamalkan, enggak boleh. Khusus. Seperti contohnya apa? Beribadah beberapa hari di Gua Hira. Itu khusus atau kita boleh mencontoh? Khusus. Paham ya? Karena beliau ingin apa? Mendapatkan wahyu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau perbuatan yang Rasulullah lakukan itu khusus, antum atau kita enggak boleh mencontohnya. Faham maksudnya? Seperti Rasulullah ketika beribadah beberapa hari di Gua Hira, itu khusus beliau itu loh. Kalau kita enggak boleh pergi ke Gua Hira kemudian bertapa atau beribadah di situ beberapa hari karena mencontoh Rasulullah, karena khusus. Mahum soalnya ya? Ayo na'am. Kemudian kita lihat lagi. Walakin la budda min dalilin yadullu 'ala khususiyah, tapi butuh dalil. Akan tetapi harus ada dalil yang menunjukkan atas apa? Perbuatan tersebut khusus. Mahum insyaallah. Jadi butuh dalil gitu loh. Jangan sembarangan mengkhususkan suatu perkara yang zahirnya umum, itu butuh dalil. Nah, lihat lagi. Nah, simak baik-baik di situ. Wala tuqbal da'wal khususiyah illa bidalil, dan enggak diterima seruan yang mengatakan, seruan ajakan ini khusus kecuali dengan dalil. Nah, perhatikan kitabnya ya. Tidak diterima ajakan atau seruan yang mengatakan ini khusus kecuali dengan apa? Dalil. Kecuali dengan dalil. Li'anna al-asla at-ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam, karena hukum asalnya ta'assi. Apa ta'assi? Mencontoh. Mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum panjangkan rambut, ta'assi, yu'jar, dapat pahala. Antum pakai sorban, imamah, ta'assi, yu'jar, dapat pahala. Kan gitu. Nah, liqaulillahi ta'ala, dikarenakan ucapan Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan sungguh telah ada pada kalian, pada diri, dan sungguh ada, nah barakallahu fikum, untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, yang bagus. Itu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa qauluhu ta'ala, dan juga wa qaulihi ta'ala, dan juga ucapan Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa liqaulihi ta'ala, dan dikarenakan ucapan Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Perhatikan baik-baik ini ayat yang terakhir ini. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan para wanita, istri maksudnya, fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna. Li'iddatihinna itu pada iddah-iddahnya. Talak ada dua, talak bid'i, talak sunni.
Tolak bid'ah itu tolak yang bid'ah. Antum enggak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid, enggak boleh. Karena belum nampak nanti kalau suci dia hamil atau tidak. Belum, nunggu suci dulu baru ditolak. Ini namanya tolak sunni namanya. Tolak sunni itu nunggu suci dulu. Kalau suci, ketika suci tersebut hamil atau tidak. Kalau tidak hamil lah saat itulah dia boleh menceraikannya. Paham ya? Karena nanti jadi patokan tadi pendapat yang rajih. Nah, barakallahu fikum, Allah alam dulu pernah mungkin ana menguatkan pendapat yang 3 kali suci. Tapi kalau kita telusuri, nah barakallahu fikum, kalau dimulai dari haid 3 kali haid. Menceraikannya suci. Paham ya? Menceraikannya dalam keadaan suci yang tolak sunni. Setelah itu nanti nunggu haid, suci, haid, suci, haid. Nah, 3 kali haid itu sudah apa? Habis masa iddahnya. Masa iddah untuk cerai yang berapa? Talqah yang berapa? Talqah wahidah. Baru pertama itu. Setelah 3 kali suci, 3 kali haid, 3 kali haid selesai. Nah, ketika sucinya itu kok dia enggak mau balik, enggak mau rujuk, tolak yang kedua. Anti talak. Nunggu sampai 3 kali haid lagi. Kalau ternyata tolak yang kedua, ternyata mereka berubah pikiran. Setelah selesai perceraian tolak yang kedua, berubah pikiran, mau balik lagi, rujuk lagi boleh tapi nikah baru. Paham ya? Nah, maharnya bagaimana? Maharnya dan kasihkan dulu. Kasih statusnya suami istri, cuman pisah. Nah, barakallahu fikum, pisah karena masih berhak. Paham belum? Nah, cuman menahan. Kalau posisinya dia misalnya di masa iddah itu kok dia berhubungan, batal cerainya. Paham maksudnya? Jadi misalkan anti talak, kamu aku cerai. Baru 1 kali haid suci, setelah suci itu kok berhubungan badan, batal cerainya. Enggak perlu nikah ulang. Itu memang suami istri. Tapi kalau nunggu sampai 3 kali haid, setelah itu nanti kok dia sudah mau rujuk, mau kembali, nikah ulang. Paham bedanya? Tapi kalau tolak yang ketiga namanya tolak bain. Tolak bain cerai yang harus pisah. Itu sudah enggak bisa lagi balik kecuali apa? Kecuali istri tadi itu dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan baru bisa balik kepada mantan suaminya yang pertama tadi itu. Mohon salah, itu sudah kita lewati semuanya. Jadi ada iddahnya. Masa-masa iddah, ini masa-masa penantian, masa-masa menunggu itu harus ada. Fawajjahal khitab lirrasul, fawajjahal khitab lirrasul sallallahu alaihi wasallam summa dzakara al-hukm 'aman. Di sini diarahkan pembicaraan kepada Rasulullah SAW, kemudian menyebutkan hukum secara umum. Ya enggak? Lihat ini, ya ayuhan nabiyyu. Arahnya ke siapa? Arahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian menyebutkan hukum yang umum. Apa itu hukum yang umum? Fatalliquhunna. Lah, hukum yang umum idza talaqtumun nisa la'idna fatalliquhunna li'iddatihinna. Paham ya? Talaqtum. Umum atau enggak ini? Umum kan kalian. Nah, pertama ya ayuhan nabiyyu, seperti itu. Mimma yadullu ala anna khitab Allah lahu khitabun lahu wa li ummatihi. Ini menunjukkan bahwasanya khitab pembicaraan Allah Ta'ala kepada Rasulullah itu adalah khitab untuk beliau dan untuk umatnya. Jadi kalau menceraikan seorang wanita atau istri harus ada masa iddahnya. Faham? Kalau diceraikan dalam keadaan hamil, sampai kapan masa iddahnya? Kalau diceraikan dalam keadaan hamil, sampai kapan masa iddahnya? Dalam keadaan hamil sampai kapan masa iddahnya? Hamdalah sampai melahirkan. Hamil ya. Dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau ditinggal mati suami, enggak diceraikan, tinggal mati suami dalam keadaan normal enggak hamil, masa iddahnya berapa Isa? Ditinggal meninggal oleh suami. Suaminya meninggal dunia. Enggak diceraikan. Statusnya awal mulanya suami istri. Ditinggal meninggal dunia oleh apa? Suaminya. Dalam keadaan enggak hamil, masa iddahnya berapa hari? 4 bulan, kurang dikit lagi. 4 bulan 10 hari. Arba'at asyhur wa 10 hari, 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal suaminya, tinggal meninggal ya, meninggal dunia suaminya. Posisi istrinya hamil, masa iddahnya apa ya? Antum? Sampai melahirkan sama. Paham ya? Itu masa iddah seperti penting. Kalau diceraikan dalam keadaan perempuannya itu ajuz, perempuan yang sudah menopause, sudah enggak haid lagi. Paham ya? Masa iddahnya berapa? Para ulama mengkiaskan dengan kebiasaan orang haid dalam sebulan sekali, berarti 3 bulan. Paham ya? 3 bulan. 3 bulan masa iddahnya. Sama perempuan yang diceraikan dalam keadaan belum haid.
Jadi dia nikah muda, istrinya belum haid, diceraikan sama dia. Masa iddahnya dikiaskan juga 3 bulan. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fayakunul aslu adam al-khususiyyah wa annahu 'amun lahu wa li ummatihi. Hukum asalnya pentingnya. Pada asalnya hukum asalnya itu tidak ada pengkhususan bahwasanya syariat itu umum untuk beliau dan untuk umatnya. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan, seperti apa kemarin puasa wisal itu khusus, kita nggak boleh karena ada pengkhususan. Maksudnya Rasulullah sudah mengatakan lastu kahayatikum, aku nggak seperti keadaan kalian. Kita lihat lagi nanti. Wa yadul ala dzalik aidan qaulu ta'ala, dan yang menunjukkan hal tersebut juga adalah ucapan Allah Ta'ala, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Nah, kan sudah kita lewati bahwasanya barakallahu fikum tidak boleh seorang pun menikahi bekas istrinya Rasulullah SAW. Paham ya? Itu sudah bisa dikatakan kesepakatan itu ya. Nah, tapi di sini barakallahu fikum kita lihat dulu bagaimana sisi pendalilannya. Wa hadza Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu maulahu, sallallahu maula, ingat maula itu apa? Maula, mantan budak. Nah, di sini Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu maulahu, itu mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana qad tabannahu fi awalil amr. Nah, awal mulanya dia sudah pernah berkeluarga gitu loh. Tabannahu, sudah pernah berkeluarga. Awal amr, di awal permulaan. Wa kanu yaqulun, saat itu mereka mengatakan innahu la yahillir rajuli an yatazawwaj zawjata man tabannah. Saat itu mereka mengatakan tidak halal bagi seorang menikahi istri orang yang sudah berkeluarga atau sudah membangun rumah tangga. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Waktu itu mereka mengatakan seperti itu. Fa aradallahu an yubtil hadil adah. Nah, Allah Ta'ala ingin membatalkan, merusak, mengubah, membatalkan tradisi ini. Jadi dulu mereka sempat mengatakan, ada ungkapan, enggak boleh orang itu menikahi barakallahu fikum istri orang yang berkeluarga. Kalau masih berkeluarga benar, tapi kalau diceraikan, talak bain, enggak ada larangan kan menikahi bekas istri orang lain. Yang dilarang itu menikahi bekas istri Rasulullah SAW, enggak boleh. Selama-lamanya enggak boleh kan? Kalau bekas istri Rasulullah SAW, kita lihat di sini. Apa? Menjadikan anak angkat itu ya? Kenapa? Maksudnya itu Zaid bin Haritsah ini mantan budaknya Rasulullah dijadikan anak angkat itu ya? Maksudnya ini larangan seseorang menikahi istri anak angkatnya. Mantan istri anak angkatnya gitu ya? Karena dianggap oleh orang dia kan anak. Oh, tayyib. Ayo ahsan tabarakallahu fiik. Mana ulangi lagi ya? Sahih. Nah, kita ulangi lagi. Dalam ayat yang mulia ini, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha, ini kata beliau di sini, ini Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, yaitu mantan budaknya Rasulullah SAW, dahulu di awal permulaan pernah dijadikan anak angkat itu ya. Itu. Dan mereka mengatakan enggak halal bagi orang menikahi apa? Menikahi istri orang yang sudah pernah menjadi anak angkatnya, gitu maksudnya. Ayo, menikahi wanita yang pernah menjadi istri anak angkatnya, gitu kan? Ayo, na'am. Fa aradallahu an yubtil hadil adah. Allah Ta'ala ingin membatalkan ini, barakallahu fikum, tradisi yang seperti ini. Memang kalau dohirnya seakan-akan anak sendiri, tapi anak angkat kan bukan anak sendiri. Anak angkat kan tergantung. Anak angkat bisa menjadi mahram kalau diambil dari mahramnya. Anak angkat pada asalnya bukan mahram, walaupun dia apa? Walaupun dia mengambil sejak kecil, tahulah, sejak kecil dia rawat atau semisal, kecuali kalau apa? Sepersusuan. Disusui sama istrinya. Paham ya? 5 kali nyusunya kenyang baru anak sepersusuan, walaupun anak angkat. Tapi kalau semata-mata dapat anak kecil, bayi dibawa pulang, dibesarkan walaupun sampai besar, itu anak angkat bukan mahramnya. Nah, orang-orang mungkin waktu ini menyangka itu. Menganggap Rasulullah ini mengira bahwasanya apa? Ini bagaimana ini kok malah menikahi apa? Mantan istri anak angkatnya sendiri gitu ya. Gitu kan? Ya maksudnya itu
Mereka mengatakan bahwasanya bagaimana nih kok malah ingin menikahi apa? Mantan istri anak angkatnya gitu kan? Naam. Kita lihat sini. Faqala falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim. Fal hukmu kana fil awal lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum awal mulanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'lil lahu wa li ghairihi. Tapi sebabnya di sini, alasannya di sini untuk beliau dan untuk yang lainnya. Apa itu? Alasannya likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Biar tidak memberatkan barakallahu fikum atau tidak ada larangan bagi kaum mukminin. Nah, untuk apa? Menikahinya. Maksudnya kalau sudah selesai posisinya walaupun anak angkat taruhlah dia barakallahu fikum menikah dengan seorang wanita, anak angkat menikah dengan seorang wanita, kemudian cerai. Seorang wanita itu kan boleh enggak dinikahi bab angkatnya? Kalau udah gitu boleh kan? Anak angkat menikah dengan seorang wanita, diceraikan tolak bain. Bapak angkatnya loh statusnya. Kan boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Kan orang-orang mungkin dulu mengira dikirain anak sendiri sehingga enggak boleh gitu kan? Ayo. Paham belum Abdurrahman? Ayo, jazakallahu khairan, ini faedah bagus sekali ya. Ayo, am. Tabannahu berarti menjadikan anak angkat itu ya. Ayo. Kita lihat di sini. Kata beliau, fadalla hadza ala anna al-hukma tsabit fi haqqihi wa fi haqqihi hukmun lahu walil ummah. Nah, maksudnya apa? Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum ini tetap ada pada hak Rasulullah dan hukum berlaku untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Wa yadullu lidzalika anna Allah Ta'ala lamma arada al-khususiyyah nabbaha 'alaiha. Yang menunjukkan hal tersebut adalah ketika Allah Ta'ala ingin mengkhususkan, Allah Ta'ala berikan peringatan padanya, faqala wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kalau ini khusus benar. Paham ya? Dan seorang wanita yang mukminah jika dia menghadiahkan dirinya untuk Nabi, paham ya? Nah, jika Rasulullah ingin menikahinya, maka itu khusus untukmu. Bukan untuk orang mukminin semuanya. Jadi waktu itu termasuk khususannya seorang wanita boleh datang kepada Rasulullah, menghadiahkan dirinya itu loh ya. Nah, untuk dinikahi itu khusus kalau itu ya. Kalau umatnya enggak boleh. Harus ada maharnya itu. Naam. Dan lihat sini, wa dalla hadza ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ahkamun takhussuhu min baini sa'iril ummah ala hasbi ma yaliku bi nubuwwatihi wa risalatihi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hukum-hukum yang khusus. Hukum-hukumnya khusus antara apa? Barakallahu beliau dan antara seluruh umat. Sesuai dengan apa yang pantas, sesuai dengan apa pantas terhadap kenabiannya dan juga risalahnya. Fal khususiyatul lati sabatat li ma'nan la tusyarikuhu fihil ummah. Maka kekhususan yang telah tetap untuk Rasulullah, maka juga tetap pula maknanya. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan umatnya yang berserikat di situ karena khusus. Paham ya? Barakallahu untuk umatnya enggak ada yang berserikat. Masalah ini, perempuan tadi itu yang menghadiahkan dirinya untuk dinikahi. Itu khusus untuk Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang pertama tadi itu sudah kita jelaskan ya. Dulunya mereka sempat mengatakan zaman jahiliyah itu mengatakan bahwa enggak halal orang menikahi mantan istri anak angkatnya. Padahal itu enggak masalah kan karena posisinya bapak angkat dengan istri anak angkat itu kan bukan mahram. Paham ya? Karena enggak ada keterkaitan sepersusuan wala yang lainnya. Kalau sepersusuan mungkin gitu loh. Paham ya? Sehingga boleh aja bapak angkat misalkan menikahi mantan istri anak angkatnya gitu. Barakallahu fikum. Adapun yang ini khusus, perempuan menghadiahkan dirinya untuk Rasulullah khusus itu loh. Barakallahu fikum. Wa bihadza kata beliau di sini barakallahu fikum kata beliau wa huwa maqamun nubuwah war risalah, yang mana ini adalah kedudukan kenabian dan juga rasul. La li annahu Muhammad ibn Abdullah, bukan semata-mata karena itu adalah Muhammad ibn Abdullah, karena kenabian dan rasul kekhususan tersendiri. Mahum insyaallah. Berikutnya. Wa bihadza na'rif, dengan ini kita tahu anna ma yusyarikuhu fihil bashar fa innahu la yukhtassu bih. Dengan penjelasan ini kita tahu bahwasanya sesuatu yang memang seseorang atau orang lain atau manusia bisa berserikat, berbuat, beramal di situ, maka itu bukan sesuatu yang dikhususkan dengannya. Karena masih boleh berserikat dan boleh
Nah, beramal sesuai dengan apa yang Rasulullah amalkan misalkan. Ngikutin boleh itu loh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun." Sebagaimana ungkapan Rasulullah SAW, sesungguhnya atau hanya saja aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Paham? Naam, seperti itu. Wa bihadza na'rif kadhiba ma yudkar bi anna Rasulullah SAW khuliqa min nur. Dengan ini juga kita tahu dustanya orang atau dustanya kabar yang disebutkan bahwasanya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Diciptakan dari cahaya. Fa in hadza kadzibun, ini dusta. Fa bal khuliqa min ma'i abi, bahkan diciptakan dari apa? Dari air bapaknya, alladzi asluhu at-turab, yang asal usulnya adalah apa? Tanah. Ka ghairihi minal bashar, seperti yang lainnya dari kalangan manusia. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, buktinya apa? Buktinya ini kan menunjukkan bahwasannya apa? Rasulullah itu manusia biasa. Innama ana basyarun. Kalau diciptakan dari cahaya apa berarti? Malaikat kan itu. Naam. Idzan jika demikian, makhtussa bihi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW, la yumkin an tusyarikahu fihil ummah. Enggak mungkin umat ini ikut berserikat mengerjakan, mengamalkan situ. Walakin hal naqul, akan tetapi apakah kita katakan inna hadza khasun bihi biduni dalil? Apakah boleh kita katakan ini khusus untuk Rasulullah tanpa dalil gitu? Boleh enggak kita katakan seperti itu? Al-jawab la, jawabannya enggak boleh. Li'annana dzakarna al-adillah ala anna al-ahkama allati tata'allaq bir-rasul sallallahu alaihi wasallam takunu lahu walil ummah illa maqamad dalil alaih. Dikarenakan kita telah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan Rasulullah SAW untuk beliau dan untuk umatnya, na barakallahu fikum, tidaklah menyebutkan apa? Illa maqama dalil alaih, kecuali yang tegak dalil padanya. Paham belum? Jadi kalau hukum itu khusus untuk Rasulullah memang ada. Nah, ya kita khususkan itu loh. Paham ya? Tapi kalau sifatnya umum ya pada asal untuk beliau dan untuk umatnya. Faham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi. Fahadi sittatu aqsamin li af'alir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah 6 pembagian atau 6 macam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalla an tajidaha mahsuratan fi kitabin muayyan. Nah, sedikit sekali yang kau jumpai, dibatasi, nah disebutkan terbatas pada kitab tertentu, au fi makanin muayyan, atau pada tempat tertentu, bal tajiduha musyattatan fi kalami ahli ilm, bahkan kau jumpai, nah barakallahu fikum, berpencar pada ucapan apa ahli ilm. Maksudnya itu kadang dijumpai dalam masalah ini, seperti itu. Kalau dikumpulkan satu itu jarang sekali itu loh. Lakin hadza ma hadarani minha, tapi inilah yang bisa kami hadirkan. Maksudnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini ngomong sama kita, jarang sekali kalian jumpai pembagian perbuatan Rasulullah itu dikumpulkan di satu itu loh. Paham ya? Seringnya kita jumpai di tempat yang ini ada, tempat yang ini ada. Ini perbuatan yang sifatnya jibillah, perbuatan yang sifatnya ada. Paham ya? Seperti itu. Nah, tapi inilah yang bisa kami hadirkan saat ini. Wal yu'lam annal ulama, dan hendaknya diketahui bahwasanya para ulama rahimahumullah katabu khasa'is lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menulis kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yata'allaq bil umur al-kauniyah, yaitu pada perkara-perkara yang berkaitan masalah apa? Nah, perkara-perkara yang berkaitan masalah al-kauniyah. Kauniyah ini mungkin saja sifatnya adalah alam semesta atau yang semisalnya. Walakin ba'duha sahih, akan tapi sebagiannya itu sahih, wa katsirun minha dha'ifun la asla lahu. Tapi nah barakallahu fikum, nah kebanyakan yang mereka nukilkan, kebanyakan yang mereka sebutkan itu dhaif, tidak ada asal usulnya atau tidak ada sumbernya dalil yang sahih. Seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya terkadang banyak yang mengumpulkan ini termasuk kekhususan Rasulullah SAW berupa apa? Berupa mungkin postur tubuhnya, atau mungkin berupa nah barakallahu akhlaknya, tapi banyak juga hadis yang disebutkan dhaif betul ya. Nah, yang bahkan terkadang tidak ada sumbernya atau yang semisalnya. Fa min dzalika qaulu man qala, contohnya adalah seperti ucapan orang yang mengatakan inna min khasa'isihi annahu la dhilla lahu idza masya na fi syams. Masyaallah. Termasuk kekhususan beliau bahwasannya tidak ada apa? Tidak ada naungan atau teduhan untuknya apabila beliau berjalan na barakallahu fiikum di bawah terik matahari. Paham ya? Seperti itu. Wa allalu dzalika bi annahu nur.
Kenapa kok sebabnya kok Rasulullah kok disebutkan seperti itu? Mereka menjadikan alasan sebab bahwasanya Rasulullah itu cahaya. Nah, ini enggak ada dalilnya. Paham belum? Nah, jadi kata mereka termasuk kekhususannya, nah Rasulullah itu kalau berjalan di bawah terik matahari itu tidak ada naungan, tidak ada sesuatu yang menutupi beliau itu loh. Paham ya? Nah, ini kata beliau, mereka itu beralasan bahwasanya Rasul itu cahaya gitu loh. Nah, wan nur yudi, sedangkan cahaya itu menyinari. Wa hadza kadzibun la aslahu, ini adalah dusta, kedustaan yang tidak ada asal usulnya, enggak ada sumbernya. Ballahu dhillun ka ghairi, bahkan apa? Bahkan beliau punya bayangan. Paham ya? Kata mereka kalau Rasulullah berjalan di bawah terik matahari itu enggak punya bayangan, itu enggak ada yang naungi, enggak ada yang nutupi, enggak punya bayangan, bahkan beliau punya bayangan itu loh. Paham ya? Beliau punya bayangan seperti yang lainnya. Kalau cahaya kan enggak ada bayangan, menyinari. Yang ada bayangan kan yang tersinari cahaya tersebut, kan itu. Paham ya? Nah, jadi kemungkinan makna yang tepatnya bayangan ini ya, ahli. Nah, bayangan. Jadi Rasulullah, nah barakallahu fikum, kata mereka enggak punya bayangan kalau berjalan di bawah terik matahari. Mereka beralasan, oh ini cahaya itu. Rasulullah ini cahaya, sehingga cahaya enggak mungkin mengeluarkan apa bayangan. Yang keluar bayangan itu adalah benda yang terkenai cahaya tadi itu. Nah, li'annahu jismuhu jismun katsifun ka ghairihi minal ajsam. Karena jasadnya Rasulullah, badan Rasulullah itu ya badan yang seperti yang lainnya dari badan-badan yang ada. Fa yakunu lahu dhil, maka pasti punya bayangan itu loh. Antum kalau berjalan punya bayangan enggak antum? Punya enggak? Berjalan di bawah terik matahari, antum punya bayangan enggak? Normal berarti. Paham ya? Karena kalau yang namanya bayangan itu muncul ketika apa? Tersinari suatu sinar atau cahaya atau semisalnya. Wa minha asya' syar'iyyah qalu, dan di antaranya juga ada beberapa perkara yang syar'i. Mereka mengatakan innaha min khasaisihi, sesungguhnya itu termasuk kekhususan beliau, ba'duha sahihun wa ba'duha ghairu sahih, ada juga sebagian yang sahih, ada juga sebagian yang tidak sahih. Fa min dzalika, di antaranya qaulu ba'dihim, itu ucapan sebagian mereka, inna fadlatahu minal baul wal ghaid. Inna fadlatihi itu ya jamak muannas salim bukan itu? Iya enggak? Jamak salim kan? Inna fadlatihi itu kan Abdul Aziz? Sisa-sisa. Ya enggak? Inna fadlatihi minal baul wal ghaid wa nahwihima tahirah. Sesungguhnya sisa-sisa dari air kencing beliau dan juga kotorannya itu dan yang semisalnya suci. Fa inna hadza la dalilah, ini enggak ada dalilnya. Paham ya? Enggak ada dalilnya ini. Kan berkaitan masalah syar'i, masalah hukum ini kan. Mahum nih. Tapi kan bisa disebutkan tadi sebagian yang dhaif, sebagian ada yang apa? Ada yang tidak sahih. Mahum insyaallah Hasan? Paham belum? Ayo na'am. Wa min dzalika masalan, perhatikan dikit lagi. Di antaranya juga sebagai contoh, halahu an yatazawwad wa huwa muhrim? Apakah boleh bagi seorang untuk dia itu menikah dalam keadaan dia masih ihram? Fihi hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah radhiyallahu anha wa huwa muhrim. Ada datang dalil hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau ihram. Wa Maimunah khalat, sedangkan Maimunah itu bibinya radhiyallahu anhu. Falahu ilmun bima yata'allaq biha. Tentunya bibinya lebih tahu gitu loh, punya ilmu mengenai keterkaitan dengan Rasulullah menikah tersebut. Ayo. Nah, barakallahu fikum. Lakin hadza, akan tapi ini, wa in kana qad warada fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lakinnahu marjuh, walaupun datang dari hadisnya Abdullah bin Abbas, tapi hadisnya marjuh itu lemah. Fa inna Aba Rafi' radhiyallahu anhu wa huwa al-wasithah bainan Nabi wa bain Maimunah radhiyallahu anha, dikarenakan sana ada Aba Rafi' radhiyallahu anhu yang mana beliau itu perantara antara Nabi dan juga Maimunah, perantaranya Abu Rafi' ini. Nah, qala mengatakan inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa huwa halal. Rasulullah ketika menikahinya itu dalam keadaan halal, sudah tahallul, bukan dalam keadaan ihram. Wa hiya nafsuha qalat, wa hiya nafsuha, siapa nafsuha ini tadi? Maimunah sendiri mengatakan innahu tazawwajaha wa hiya halal. Berarti kan kontradiksi seakan-akan bahwa Rasulullah menikahinya dalam keadaan halal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Fa yuhmal kalamu Ibnu Abbas ala annahu radhiyallahu anhuma haddatsa bima alima. Maka dibawa ucapan Ibnu Abbas tersebut, beliau menceritakan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Taunya seperti itu. Tapi ternyata berseberangan dengan apa? Berseberangan dengan hadis yang lain.
Jadi kita bawa ucapan Ibnu Abbas itu mungkin beliau mengucapkannya itu sesuai dengan apa yang beliau ketahui itu loh ya. Wa walam ya'lam binikahi, tapi dalam keadaan beliau tidak mengetahui pernikahannya. Illa ba'da an ahramar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali apa setelah Rasulullah berihram. Dia tahunya itu mungkin ketika Rasulullah ihram itu nikah itu loh. Ewa. Adapun sebelumnya mungkin enggak tahu sehingga apa? Muncullah kalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi itu ya. Fadanna akhirnya menyangka annahu tazawwaja wa muhrim, akhirnya muncullah dugaan, sangkaan bahwasanya Rasulullah menikahinya dalam keadaan apa? Muhrim. Wa li hadza kana sahih. Oleh karena ini pendapat yang sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya yang kisah yang sahih adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa halalun qabla an yuhrim, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sudah halal atau dalam keadaan beliau halal sebelum apa? Sebelum berihram. Walhasil kesimpulannya anna mas'alatul khususiyyati mas'alatun muhimmatun yanbaghi lil insani an ya'rifaha wa ya'rif na'am barakallahu fikum saqimaha wa ya'rif saqimaha min sahihiha li'alla na'am barakallahu fikum yazul fiha zalla fihi katsir minan nas. Artinya permasalahan kekhususan ini permasalahan yang penting yang selayaknya orang itu tahu, mengetahuinya dan mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Sakim itu dhaif ya, mana yang dhaif, mana yang sahih, agar orang enggak tergelincir karena banyak dari kalangan manusia yang telah tergelincir dalam masalah ini. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.